malam Bu Upi. Mohon mengganggu sebentar ya Ibu ya. Iya, monggo. Kabarnya Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Iya. alhamdulillah. Jadi begini Bu, tujuan saya hari ini itu untuk melakukan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Iya. Di mana saya belajar tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi saya mewawancarai Ibu selaku pimpinan di sekolah ini untuk mengambil pengalaman untuk belajar tentang bagaimana cara memutuskan sesuatu masalah. Ya. Mungkin bisa dimulai ya Bu? Boleh, monggo. Jadi yang pertama Ibu, bagaimana cara Bu Nani itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin juga ada yang menunjukkan moral itu? Tentu saya secara intens dan berkala selalu berkomunikasi dengan guru, wali kelas, dan juga guru BK. Apa yang Bapak Ibu guru hadapi. Nah, dari sini akhirnya akan saya peroleh data-data. Nah, data-data ini mana yang perlu saya selesaikan. Jadi intinya harus punya data kita ya Bu ya? Iya, data itu diambil dari Bapak Ibu guru juga yang langsung berhadapan dengan siswa. Terus yang kedua Bu, bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. Bagaimana? Tentu kita menentukan skala prioritas. Dari dua kepentingan itu kita timbang mana yang dampaknya paling luas. Dampak yang paling luas itu kita dahulukan. Kita dahulukan, kemudian juga dalam mengambil keputusan saya juga mendengarkan guru BK maupun wali kelas. Jadi berbagai macam sudut pandang ya Bu? Sudut pandang. Nah, hal apa saja yang menurut Bu Nani di sini efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan, saya memberlakukan kerjasama yang baik, baik itu wali kelas, guru BK, tenaga kependidikan, terutama pada orang tua. Berarti kolaborasi seluruh warga sekolah ya? Seluruh warga sekolah, terutama orang tua. Karena dari orang tua itu kita bisa melihat kenapa itu terjadi. Kemudian mungkin bisa karena ini bawaan dari rumah, bisa juga terjadinya di sekolah, tapi ada hubungannya dengan di rumah, ataupun mungkin juga dengan temannya. Jadi pergaulan dengan temannya. Jadi di lingkungan teman, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, itu kita harus telusuri. Apa semacam cross check gitu ya Bu? Ya. Nah, sekarang dari pengambilan keputusan Bu Nani itu ada nggak Bu tantangannya Bu? Tantangan yang nggak apa-apa Bu, diterima dulu. Nanti dulu aja. Tentu di mana-mana ada tantangan. Terutama apabila keputusan itu dianggap keputusan yang kontroversi. Ini adalah tantangan. Padahal keputusan ini sudah saya komunikasikan dengan tim. Tentu tim saya adalah guru BK, wali kelas, kurikulum, humas. Maaf ya, saya tanya sebentar. Halo, sebentar Bude, nanti saya telepon lagi. Sebentar nggih, sebentar. Dianggap kontroversi. Nah, mungkin ini orang yang tidak paham
apa itu keputusan yang harus saya ambil, maka saya harus jelaskan dulu faktor-faktor apa yang saya gunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kontroversi itu biasa, tetapi kita harus menghadapi bahwa kalau keputusan yang terbaik adalah itu, maka kita harus jalankan. Sehingga orang yang menentang itu jangan diabaikan, diberi pemahaman seperti itu. Semacam klarifikasi atau Ya. ini ya Bu, ya apa menjelaskan latar belakang keputusan tersebut. Kemudian keputusan itu diambil dengan tujuan kebaikan, bukan tujuan keburukan, tapi tujuan kebaikan. Ya. Seperti itu. Ya, karena kalau tidak dijelaskan maka akan Menjadi kontroversi. beneran. Iya. Karena itu sebuah kebaikan. Iya. Iya. Begini Bu, kalau misalnya Ibu mendapatkan masalah atau memutuskan segala sesuatunya, itu apakah terjadwal ataukah langsung begitu ada tiba-tiba langsung diputuskan gitu? Enggak. Ini hanya kondisional. Jika ada masalah, kemudian jika masalah ini menyangkut umum, maksud saya umum itu umum di sekolah ya, itu saya komunikasikan dengan tim, dikomunikasikan, kita musyawarahkan, kemudian dari musyawarah itu saya bisa mengambil keputusan. Ini hanya kondisional, tergantung urgennya. Kalau sekiranya itu biasa-biasa saja, mungkin saya tidak sampai kepada tim. Kalau ini begitu urgen dan sewaktu-waktu baru saya menggunakan tim. Lihat pertanyaannya ya Bu, ya timingnya dan timingnya, kepentingannya. Di samping itu keputusan ini berarti sangat penting sekali. Iya. Nah, ini Bu, mungkin ada dukungan atau faktor-faktor yang bisa membantu Bu Nani dalam membuat keputusan. Itu siapa saja atau apa saja Bu yang bisa membantu? Yang bisa membantu saya itu adalah pertama adalah stakeholder yang ada di sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian yang ada di rumah, orang tua, komite. Nah, kemudian saya juga mengkondisikan agar keputusan saya itu mengena kepada sasaran. Nah, juga sarpras itu juga penting. Sarpras penting kenapa? Misalnya saya putuskan anak tidak boleh membawa HP, maka saya siap di sekolah sarpras saya ada. Jadi ada berapa komputer, ada berapa laptop, kan seperti itu. Jadi sarpras itu juga penting. Oleh sebab itu sebelum saya memberi keputusan, maka akan saya komunikasikan dengan setiap bagian di sekolah. Mendukung atau tidak gitu? Mendukung apa tidak. Tiba-tiba saya putuskan tidak boleh membawa HP. Nah, ketika anak pulang sekolah, ya, ketika anak pulang sekolah, mau pulang lebih awal atau pulang lebih lambat, untuk menghubungi orang tuanya kan ini penting. Maka di sini pelayanan maksimal. Oleh sebab itu guru di SMP 2 maupun TU, terutama guru BK, siap meminjamkan HP-nya untuk menghubungi orang tua yang ada di rumah. Misalnya tidak boleh membawa HP untuk pembelajaran ujian atau ngisi Google Form, maka di lab komputer harus siap seperti itu. Ya, itu sudah sampai di ujung nih Bu. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nani tadi itu sangat bermanfaat bagi saya Ibu. Menurut Bu Nani,
pembelajaran apa yang bisa Bu Nani ambil dari pembuatan keputusan dalam dilema etika ini? Pengambilan keputusan itu yang baik adalah kerjasama kita dengan seluruh stakeholder di sekolah maupun komite atau orang tua. Dan kepala sekolah tidak boleh ngotot dengan pendapatnya. Mungkin menurut kepala sekolah benar, tapi menurut yang lain belum tentu benar. Maka kepala sekolah harus siap belajar lagi. Demikian mungkin. Nanti sama-sama belajar ini. Sama-sama belajar. Kita karena juga yang di bawah ibu juga harus belajar. Juga. Karena tidak ada orang yang sempurna. Iya, betul. Gitu. Harus belajar dan harus bisa menerima kritik dan saran. Itu penting. Iya. Iya. Kadang kita lemahnya di situ. Iya. Jadi saya juga harus siap menerima kritik dan saran. Iya. Ya Ibu, terima kasih atas pengalaman Bu Nani. Ini merupakan pengalaman yang cukup berharga untuk saya Ibu ke depannya. Mungkin bukan keputusan-keputusan besar, tapi mungkin dari keputusan-keputusan kecil yang berkaitan dengan pribadi saya, itu harus saya pelajari juga. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Bambang. Waalaikumsalam Budi. Minta waktunya sebentar ya Pak ya. Silakan, monggo. Nah, begini Pak, saya itu punya tugas untuk mewawancarai level pimpinan di sekolah. Pak Bambang selaku Wakasek Kurikulum di sini tentu seringkali membuat keputusan-keputusan. Nah, setelah membuat keputusan itu tentunya ada proses-proses yang harus Pak Bambang lalui. Betul, Budi. Ya. Nah, itu saya butuh pengalaman Pak Bambang nih untuk apa ya? Untuk menjadi pembelajaran untuk saya. Jadi tujuannya di sini itu Pak, saya selaku CGP itu harus melakukan analisis terhadap penerapan proses pengambilan keputusan. Bisa dimulai ya Pak Bambang ya? Ya, monggo Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bambang di sini ya selaku Wakasek tentu membuat keputusan itu tidak mudah ya Pak ya. Ya, benar. Yang pertama ini bagaimana Pak caranya Pak Bambang itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Budi. Di sini saya untuk mengetahui apakah itu ada kasus yang menyangkut dilema etika atau rujukan moral, yang pertama adalah kita harus identifikasi dulu, betul, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, sumber-sumber informasi dan konfirmasi. Jadi berbekal itu kita nanti akan bisa menyimpulkan apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu yang pertama ya Pak. Ya. Ya. Terus bagaimana Pak Bambang itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, seperti yang jelaskan tadi, pertama kita ngambil langkah yaitu mengumpulkan informasi data. Jadi di situ kita identifikasi dulu masing-masing kepentingan ya. Nah, apakah itu masuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi data ini sangat penting ya Pak ya. Informasi itu sangat penting ya. Informasi berupa data, terus informasi dari pihak-pihak yang punya masalah itu yang sangat penting sekali untuk mendeteksi apakah mengidentifikasi apakah itu termasuk masalah rujukan moral atau berarti itu sudah termasuk langkah-langkah yang seperti itu ya Pak ya? Iya, seperti itu. Iya. Nah, menurut Pak Bambang, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bambang itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini kebetulan kami punya tim yang namanya tim kurikulum. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu,
mungkin kita itu selalu berkumpul, selalu berkomunikasi, kolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan seperti itu. Jadi setelah kita komunikasikan dengan tim kurikulum, selanjutnya kita naik ke atasan kita. Jadi kita bawa permasalahan itu ke pimpinan kita, yaitu kepala sekolah, untuk diambil suatu keputusan. Jadi informasi-informasi yang kita terima, kita sampaikan ke kepala sekolah, kita bahas di situ, meskipun kita sudah membahasnya di tim kurikulum, tapi keputusan memang berada di kepala sekolah sebetulnya. Cuma kita memberikan poin-poin terpenting dalam hal ini. Jadi ini ya Pak ya, semakin banyak orang yang terlibat, semakin Betul. kompleks ya Pak Semakin ya. kompleks, iya. Jadi kita akan melihat berbagai sudut pandang yang berbeda. Iya. Di tim kurikulum juga memiliki tim sudut pandang, memiliki sudut pandang yang berbeda. Iya. Nah, apakah selama ini Pak Bambang itu mendapatkan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan itu ada saja. Contoh kasus dilema etika, tidak sebut nama ya. Iya Pak, ya Pak. Ada beberapa guru yang ikut namanya PPG. Ya. Terus ada yang ikut CGB. Ya. Kayak saya ya Pak ya. Iya, kayak Bupin nih, Iya. ikut CGB. Nah, dalam hal ini ini kan mempunyai kepentingan atau dilema etika, sama-sama dibutuhkan, artinya sama-sama penting. Iya. Di sisi lain, Bu Upi dan teman-teman itu mempunyai tugas yaitu mengajar. Di sisi lain dia harus mengembangkan karirnya demi anak-anak juga sebetulnya. Iya, Nah, iya. cuman itu ada benturan-benturan jadwal. Betul, Pak. Ada benturan jadwal sehingga Bu Upi itu teman-teman contoh seperti ini mengajukan kepada kita agar supaya jam mengajarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, tantangannya di sini bagi teman-teman atau teman sebaya yang tidak mengerti permasalahannya, yang Iya. kok enak, yang ini Iya. jawabannya seperti ini, Iya. kan ada saja seperti itu. Iya. Itu tantangan yang pertama. Jadi tantangan itu sebenarnya bisa kita selesaikan apabila yang bersangkutan itu tahu duduk permasalahannya sebenarnya. Itu yang pertama. Ya, Yang kedua, seperti saat itu ya. ya Pak ya, saya waktu mau ikut CGP itu kan saya lapor ya ke Pak Bambang. Iya, Kan? iya. Jadi sama Pak Bambang, jadwal saya akhirnya diatur. Iya, artinya diatur bukan tapi disesuaikan dengan jadwal CGP-nya, CGP, ya. sehingga tidak berbenturan dan tidak merugikan salah satu pihak seperti Iya. itu. Saya juga kalau misalnya terlalu banyak meninggalkan murid kan materi saya tidak selesai, Iya, Pak. betul. Terus ada beban moral lah saya Betul. kepada anak-anak. Betul, seperti itu. Iya. Nah, apakah Pak Bambang itu selaku wakakurikulum itu punya jadwal khusus Pak dalam menyelesaikan kasus-kasus ini? Apakah langsung seketika ini Pak diputuskan atau ada prosedur yang Pak Bambang buat dalam kurikulum sini Pak? Begini Bu Pin, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu atau kasus seperti itu, kita itu ada dua hal. Yang pertama memang ada jadwal khusus, yang kedua memang tidak ada jadwal. Artinya kita lihat dulu kasusnya. Kalau kasus itu memang sangat urgent dan harus membutuhkan keputusan pada saat itu, ya kita tetap putuskan bersama melalui tim kita. Dalam hal ini karena kita punya tim, kita tidak bisa mengambil tugas sendiri, kita putuskan pada waktu itu. Meskipun di situ memang kita harus ke kepala sekolah ya, Iya, itu yang iya, pertama. iya. Yang terjadwal ada, yang terjadwal itu ada apabila kasus-kasus itu masih bisa diselesaikan, tidak harus cepat-cepat sekarang. Artinya ini kan berkaitan dengan dengan keputusan yang tidak membebani kedua belah pihak. Iya. Artinya ibu sebagai atau guru itu sebagai pengajar dan murid sebagai peserta didik, Iya. sama-sama tidak dirugikan. Iya, karena setiap keputusan itu harus dipertanggungjawabkan ya Betul, Pak ya. betul, harus Iya. dipertanggungjawabkan baik itu kepada Allah SWT, Betul itu Pak. kepada pemerintah, Iya. kepada anak-anak dan orang tua. Iya, betul. Jadi banyak sebenarnya yang harus kita pikirkan sebelum kita mengambil suatu keputusan. Gitu.
Makanya kalau memang itu tidak urgent, kita pending dulu, kita jadwalkan agar supaya pengambilan keputusan itu meminimalisir kesalahan seperti itu. Nah ini Pak, apakah selama ini ada yang membantu atau ada faktor-faktor yang mempermudah Pak Bambang itu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ada Bu, yang mempermudah dalam mengambil keputusan dan meringankan pada kita adalah kita adanya tim kurikulum. Dalam tim itu, alhamdulillah tim kami itu solid, yang termasuk Bupi di dalamnya. Setiap permasalahan yang ada selalu kita komunikasikan di kurikulum sebelum kita nantinya menghadap kepala sekolah. Toh nanti pengambilan keputusan yang kita lakukan itu nanti endingnya ke kepala sekolah juga yang menentukan. Kita hanya membahas yang mana yang harus kita putuskan, nanti kita buat ke kepala sekolah. Jadi mungkin ya Pak ya, dibuat opsi-opsi gitu iya, Pak ya. kita buat opsi-opsi sehingga ibu kepala sekolah nanti bisa memilih yang mana yang terbaik. Nah, dari pengalaman Pak Bambang tadi ya Pak ya, Iya. membuat sebuah keputusan, pembelajaran apa Pak yang dapat Pak Bambang ambil dalam mengambil keputusan pada dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang saya ambil yaitu yang pertama kita harus melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, kita lihat dulu dari sudut pandang yang berbeda sehingga kita harus melihat nilai-nilai juga, nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan, apakah itu kepada murid, guru, dan semua supporter yang ada di sekolah ini. Gitu. Jadi memang intinya pengambilan keputusan itu akan lebih efektif dan akan lebih bagus, akan lebih meminimalisir kesalahan apabila kita lakukan secara diskusi gitu. Jadi ada dari berbagai sudut pandang yang berbeda kita kumpulkan sehingga bisa kita menghasilkan keputusan yang betul-betul bagus untuk kita semua yang ada di sekolah ini. Seperti Jadi itu. harus benar-benar matang ya Pak ya? Betul-betul matang. Iya. Kecuali dalam hal-hal yang pengambil keputusan yang sangat urgent. Ya. Nah itu ya tetap kita melakukan Diskusi ya, Pak, diskusi, tapi tidak seoptimal kalau kita terjadi seperti itu. Alhamdulillah Pak. Pak Bambang sudah berbagi dengan saya bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan dalam tim kurikulum ini ya Pak ya. Hal ini akan memperkaya saya Pak, memperkaya pengalaman saya dalam membuat keputusan. Dan terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bupi, mungkin Iya. yang saya jelaskan tadi mungkin tidak seoptimal mungkin, tidak sebagus mungkin ini juga merupakan istilahnya pembelajaran bagi kita dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar dari Pak Bambang. Semua murid semua guru kan Pak? Iya. Baik Pak, saya akhiri dulu ya Pak Ya, Bupi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Endan. Waalaikumsalam Bu Endan. Iya, dua ya. Gimana kabarnya Bu Endan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini mau mengganggu sebentar ya Bu Endan? Silakan Bu Endan. Sama Bu Endan dari aku kayak gimana gitu. Ya, apa bukti aja ya? Bu aja ya. Oke. Nah, balik ke asal. Nah gini Bu Endan, saya itu ada tugas untuk mencari pengalaman dari jajaran pimpinan di sekolah ini. Dan selaku koordinator di BK, ya, saya membutuhkan pengalaman-pengalaman yang terkait bagaimana membuat sebuah keputusan. Boleh. Saya dimulai Bu Endang ya. Silakan Bu Uti. Nah, yang pertama ini Bu Endang, bagaimana Bu Endang selaku koordinator BK ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Gimana? Kalau di BK itu mungkin tidak hanya saya ya, dan teman-teman semuanya di sini. Yang jelas begitu ada kasus, kami mempelajarinya dulu. Kita pelajari apa sih
yang melatar belakangi, itulah tuntutannya itu, dan kemudian menyimpulkannya. Oh, berarti masalah ini latar belakangnya begini dan harus dikenal. Itu. Ya. Iya. Nah, bagaimana seandainya pada kasus tersebut itu ada dua kepentingan yang masing-masing itu sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan, itu harus bagaimana, Mbak? Kalau saya sih sama teman-teman mengembalikan pada aturan. Kan misalnya tata tertib sekolahnya di sini gimana. Jadi kalau ada kasus seperti itu dan sama-sama baik, Ya. gitu ya, kita kembalikan dulu pada peraturan. Nah, aturan kita bagaimana sehingga kita memilih yang sesuai dengan aturan yang ada. Biar tidak menimbulkan masalah baru. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang Bu Endang punya lah selama ini. Kalau di BK memang ada ya alur mekanisme penanganan masalah gitu ya. Jadi identifikasi masalah dulu, kemudian kita pelajari kasusnya, terus menyimpulkan, kemudian baru kita mencari solusi dari kasus itu, dan lalu tindak lanjut. Oh, ETL ya. LTL-nya. Nah, menurut Bu Endang yang selama ini Bu Endang sudah lakukan, hal apa yang Bu Endang anggap paling efektif dalam membuat atau mengambil keputusan pada dilema etika? Ternyata yang lebih efektif adalah ketika ada kasus gitu ya, yang lebih efektif adalah jika kita mengajak teman-teman berembuk. Kolaborasi, Ada kolaborasi, ada diskusi di situ, sehingga keputusan itu bisa diterima oleh keseluruhan di sini, karena banyak yang masukan ya. Bukan hanya saya yang memutuskan, tetapi itu juga usulan-usulan teman-teman. Itu lebih efektif saya kira gitu. Jadi ada musyawarah. Iya. Begitu. Kira-kira ada tantangannya nggak? Ada. Banyak atau bagaimana kan? Yang pasti ya Bu Upi, tantangannya adalah teman-teman yang tidak sepaham. Jadi kan ada tuh misalnya, aduh biar aja lah, aku pokoknya datang mengajar gitu ya. Jadi mereka cuek gitu, ketika keputusan diambil terus harus dilaksanakan. Ada beberapa teman itu ya abai, gitu. Maksudnya tidak mau gitu. Nah itu menjadi tantangan kita. Dan yang kedua adalah bagaimanapun kan kita punya pimpinan ya. Sehingga tantangan terbesarnya juga adalah bahwa kita tergantung pada pimpinan. Ketika keputusan diambil, kita tetap tidak bisa melaksanakan sebelum pimpinan memberikan ACC. Itu bukti tantangannya. Ya, karena penanggung jawab seluruhnya ada di kepala sekolah, tapi tanggung jawab di PK ada di Bu Endang ya. Jadi kadang sudah diambil keputusan, tunggu jangan dilaksanakan, kita harus konsultasi dulu dengan kepala. Mungkin kadang ada perubahan juga ya, perubahan dari kepala sekolah ya. Dari kepala sekolah tentu kan ibu kepala sekolah tidak berpikir skup kecil, beliaunya kan mikirnya global ya, sehingga oh jangan begini, lebih baik begini. Akhirnya kita ya terpaksa harus menyesuaikan. Memang apa ya Bu Endang ya, akhirnya banyak sudut pandang, semakin banyak alternatif. Betul. Nah, dalam memutuskan sebuah dilema etika atau permasalahan, apakah Bu Endang punya jadwal khusus ya? Gimana ya? Soalnya kan tugas guru BK. Jadi di BK itu kan setiap saat, kadang tidak hanya jadwal di jadwal pembelajaran gitu ya. Kasus itu muncul kadang sore, kadang malam, kan orang tua yang menelpon gitu ya. Jadi saya tidak punya jadwal khusus. Pokoknya ada ya sudah, ayo Eksekusi ya, Bu? eksekusi. Jadi tidak ada bukti jadwal khususnya. Tiap hari ya. Tapi nggak 24 jam ya Bu Endang? kayaknya 24 deh. Waduh. Pokoknya selama ada masalah, contoh kan kadang orang tua menelpon bahwa putranya begini gitu ya. Itu sore hari gitu ya.
ya sudah, sore itu kita coba mencari identifikasi ini, menyimpulkan gitu, karena kita punya grup WA DK ya. Jadi di situ kita diskusi gimana ini begini, besoknya kita tindak lanjut gitu. Nah, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor pendukung yang bisa Bu Endang pergunakan untuk mempermudah membuat keputusan. Teman sejawat yang berkompeten. Contoh kan saya sering juga akan ke Bu ini ada kasus begini, menurut saya gimana gitu ya. Jadi memang teman sejawat yang berkompeten dan peduli itu sangat menjadi faktor pendukung. Sehingga terkadang kan sebagai manusia kan kita tidak sempurna. Kalau kita mikir sendiri belum tentu itu baik, sehingga perlu kawan-kawan. Nah, di situ faktor pendukungnya Banyak ya, kalau di sini kan Bu Endang sendiri intern BK ada. Terus belum lagi keluhan dari Bu Martini ya. Jadi akhirnya sering-sering gitu, ada begini-begini gitu. Terkadang saya ke kurikulum gitu ya. Mbak bukti kan itu kan sering ini ada begini permasalahan gitu, sehingga ya begitulah bahwa teman sejawat yang sepaham, sefrekuensi itu sangat mendukung dan penting. Nah, ini kita sudah di ujung nih. Nah, dari semua yang Bu Endang sudah sampaikan, apa sih pembelajaran bagi Bu Endang yang bisa Bu Endang ambil sebagai kebaikan lah dalam pengambilan keputusan? Yang saya pelajari bahwa bekerja tim itu ternyata lebih baik dibanding kerja sendirian. Jadi bukan ada permasalahan, ada dilema, terus kita selesaikan di dalam musyawarah, itu menjadi lebih baik dibanding kita memutuskan sendiri. Gitu umumnya. Hikmahnya ya, hikmahnya begitu. Jadi memang kita butuh banyak orang yang sebagai pembanding mungkin ya, sebagai pembanding dari kalau kita sendiri mungkin tidak objektif dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak Bu Endang. Ini pengalaman yang berharga untuk saya, untuk memperkaya saya belajar dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu Endang. Sama Budi. Assalamualaikum. Sukses selalu. Waalaikumsalam.